Halo, selamat malam. Shalom Pak Ustadz. Malam, Bu. Iya, silakan dibuka kameranya dulu. Anda mungkin Kristen terakhir yang saya naikin malam ini ke live saya gitu. Silakan dibuka dulu kameranya ya. Udah kelihatan belum ya? Belum kayaknya. Udah ya? Belum. Nah, oke, udah. Iya, Mbaknya mau bertanya atau mau ditanya nih? Saya baru lihat sih Pak Ustadz, ini Tuhan Cede Kristen. Saya cuma pengen tanya itu artinya apa? Oh. Kalau gitu saya mau bertanya sedikit dulu. Menurut Anda ya, Tuhan ada berapa di Kristen? Satu. Namanya? Tuhan itu kan gelar untuk ilahiyah. Dan kita nggak punya nama untuk Tuhan. Jadi Karena Tuhan kagak ada namanya. Karena kita nggak ada kata yang bisa menggambarkan Tuhan itu. Ya, jadi Tuhan nggak ada namanya. Iya. Baik, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Kita nggak bisa memberi nama Tuhan. Baik. Oke. Baik, berarti Yesus bukan Tuhan karena punya nama, kan gitu? Yesus adalah Tuhan, tapi itu nama sebagai dia ketika datang sebagai Katanya Tuhan kagak ada nama, tadi gelar. Saya tanyakan berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan katanya. Artinya Tuhan punya nama di situ, Mbak. Anda juga yang bikin. Yesus itu adalah nama dia sebagai manusia ketika dia datang ke dunia gitu. Oh, dia datang ke dunia sebagai manusia bukan Tuhan. Dia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan, tapi dia nggak diberi nama untuk keilahiannya gitu. Gak ada nama keilahian, sebagai manusia dia namanya Yesus. Itu ayatnya di mana? Itu 100% manusia, 100% Tuhan itu. Dia sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Jadi di dalam ayatnya di mana? Tunggu ya, aku nggak pegang Alkitab lagi. Baru dengar saya masalahnya. Dia sepenuhnya manusia. Di dalam Matius ketika dia lahir kan sebagai manusia. Itu di dalam kitab. Iya, saya tahu Yesus itu manusia. Nah, gini. Dan dia ada kata di dalam Injil, dia mengatakan bahwa Bapa dan aku adalah satu. Itu ada di Alkitab. Baik. Jadi yang saya minta itu tertulis 100% manusia, 100% Tuhan itu di mana? Enggak, itu penafsiran. Kalau dikatakan penafsiran. Kalau maksudnya ini cara saya memaknai ya, tapi di dalam Alkitab ada ditulis bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu dikatakan oleh Yesus sendiri gitu. Pak Ustadz, kalau di Al-Quran dikatakan nggak Yesus itu adalah kalimatullah atau firman Allah? Iya, Yesus itu kalimatullah atau Nabi Isa itu kalimatullah. Apakah firman Allah terpisah dari Allah? Yang artinya kalimatullah itu adalah artinya dari ciptaan Allah gitu. Kenapa disandarkan kepada Allah? Karena dia itu bukan setan atau iblis yang ciptain, bukan. Tapi Tuhan gitu yang ciptain dia. Tunggu, kalau firman nih, firman kan perkataan Allah kan? Nah kalau perkataan saya nih sebagai manusia, apakah perkataan saya ini terpisah dari diri saya? Bisa. Terpisah atau enggak? Pisah lah. Apakah perkataan saya ini bisa terpisah dari tubuh saya? Enggak kan? Terpisah. Karena apa? Contoh kayak gini ya. Ketika Anda melakukan penistaan agama kan kayak gitu ya. Yang ditangkap polisi suaranya atau orangnya? Saya mau tanya dulu, biar Anda paham gitu. Yang saya tanya, ketika Anda melakukan penistaan agama, yang ditangkap polisi suaranya atau orangnya? Orang dan suara nggak bisa dipisah, Ustadz. Nah, gini. Suara diproduksi dari tubuh manusia.
Baik. Baik, memang suara itu dari tubuh manusia yang dia keluarkan sehingga menimbulkan pidana. Artinya apa? Kalau udah dikeluarkan manusia, bukan manusia dia. Ya, suara itu. Makanya polisi gini. Kita dari pikiran. Iya, dia tercipta dari pikiran lalu kita mengeluarkan suara kita. Kalau kita udah keluarkan suara kita, berarti bukan kita lagi. Artinya dia bunyi, bukan manusia, bukan. Dia bunyi. Apakah bisa diproduksi tanpa tubuhnya? Suara bisa. Tanpa tubuhnya. Enggak, suara orang itu apakah bisa diproduksi tanpa tubuhnya dia? Mbak, kagak usah manusia, HP aja bisa punya suara tanpa mulut pula. Tapi melibatkan hatinya. Kan gitu. Suara manusia suara manusia melibatkan orangnya enggak? Suara HP melibatkan hatinya enggak? Enggak bisa dipisah ya. Gini, kalaunya suara manusia melibatkan apa? Jadi, suara manusia itu banyak pelibatan karena suara manusia itu bukan cuma dari pita suara aja. Bisa aja suara bunyinya dari tepuk tangan. Tuh, bisa dari pembicaraan, bisa juga dari kentut. Nah, jadi kan kentut yang keluar, sebentar Mbak, sebentar. Jadi kentut yang keluar ya, apakah itu adalah Anda? Ya kan bukan. Artinya apa? Makanya saya bilang ketika Anda melakukan penistaan agama dengan mulut Anda, dengan pikiran Anda, maka yang ditangkap polisi itu adalah tubuh Anda gitu. Yang mengeluarkan suara. Karena yang ditangkap itu tubuh, yang melakukan pidana itu adalah suara. Suara itu berasal dari Anda. Artinya suara dan Anda itu sudah berbeda. Makanya polisi tidak menangkap suaranya. Kalaupun polisi mengatakan bahwa manusia dan suara itu sama, maka suaranya pun juga ditangkap polisi gitu ya. Maka Pak Ustadz gak bisa membedakan kentut dan suara sih? Suara yang diciptakan manusia itu berasal dari pikirannya Pak Ustadz. Kentut gak berasal dari pikiran. Firman itu berasal dari Allah. Kan bunyi kata Anda. Bunyi atau suara. Ini apa nih Mbak? Kalau saya tepuk tangan ini apa? Itu suara Pak Ustadz, tapi yang saya suara kan. Aduh. Ya, itu beda dong. Hah? Pak Ustadz ini udah jelas. Pak Ustadz, ini ya saya jelaskan ya dari kejadian. Di sini kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Jadi di situ ada Allah ya Pak Ustadz. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah itu Roh Kudus. Terus di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Firman Allah ini yaitu Yesus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, jadi segala alam semesta ini semua diciptakan melalui firman Allah yang adalah Yesus. Jadi nggak ada satupun di dunia ini yang nggak diciptakan melalui Yesus. Mbak, di mana ada tertulis Yesusnya di kejadian itu? Jangan ngarang di situ ya. Saya kasih tahu Anda ya. Di situ Allah berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, saya mau tanya, firman Allah jadi terang gitu? Iya, firman Allah jadi Yesus, menjadi manusia. Bentar, yang saya tanya di kejadian tadi, berfirman Allah, jadilah terang. Firman Allah jadi terang. Iya, jadi Allah menciptakan terang melalui firman-Nya. Nah, firman-Nya itu adalah Yesus. Nggak ada nyambung dengan Yesus. Gini, yang saya tanya kepada Anda, berfirmanlah Allah ya, jadilah terang. Nah, firman Allah ini jadi terang, betul? Allah berfirman menciptakan terang melalui firman Pak Ustadz. Nah, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Dalam 1 Yohanes 1 Pak Ustadz dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Ya, itu Mbak. Ini saya kasih tahu Anda, saya ajarin dulu ya. Firman itu bukan Yesus. Firman itu perkataan yang jadi ya. Nah, ketika Tuhan berfirman ya. Ustadz, itu kan kepercayaan Pak Ustadz, di kepercayaan Kristen Pak Ustadz.
firman Allah itu yang menjadi manusia itulah Yesus. Makanya di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Masalahnya gini Mbak, kalau Anda bawa Yohanes 1 ya, kalau Yohanes 1 itu Anda bawa Mbak ya, itu bukan ajaran Yesus. Pak Ustadz, Yohanes 1 pasal 1 Mbak ya, bukan ajaran Yesus. Masalahnya gitu ya. Yohanes kan murid Yesus. Yohanes menulis kitab Alkitab Injil ini karena dia adalah pengikut Yesus, Pak Ustadz. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Nah, di situ dikatakan pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena Allah sendiri menciptakan segala sesuatunya melalui firman. Nah, firmannya itu yang dia jadikan manusia. Yang menjadi manusia. Jadi udah diciptakan, Pak Ustadz. Udah? Ya. Nah, ini saya kasih tahu Anda ya. Yohanes 1 pasal 1 bukan berasal dari Yesus tapi dari pagan Yunani. Ya. Ini dikutip oleh Yohanes ya, berpaham dari apa? Nih ya, pada mulanya ya teman-teman, bunyi Yohanes 1 berasal dari himne Platonis ya. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Ini diperkenalkan dari pada awalnya adalah logos ya. Firman logos itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu berasal dari Allah. Jadi Yohanes mengambil dari paham pagan Yunani. Karena paham pagan Yunani Tuhannya itu jadi manusia dan menjelma gitu ya. Makanya saya bilang ya, itu bukan dari ajaran Yesus. Enggak, Yesus itu tidak ada mengaku dirinya berasal dari firman. Enggak pernah ada. Gak pernah ada Yesus mengatakan aku berasal dari firman. Gak ada gitu. Nah makanya saya tanya kepada Anda, di Kejadian 1 tadi, berfirmanlah Allah. Jangan Anda sambungkan dengan Yesus, nggak nyambung. Yang saya tanya, berfirmanlah Allah ya, jadilah terang. Jadilah terang, berarti firman Allah jadi terang gitu. Bukan firman Allah jadi terang, Pak Ustadz. Allah menciptakan terang melalui berfirman. Allah menciptakan terang melalui berfirman. Berarti ketika Allah menciptakan Yesus melalui firman, betul? Iya, Allah menciptakan terang melalui firman. Dan Allah sekarang menciptakan Yesus. Enggak, Yesus kan sama. Tidak, beda dong. Kan firman itu jadi manusia. Ayo. Itu menjadi manusia dan itu iya. Allah gitu. Artinya apa? Firman itu menjadi manusia, Yesus diciptakan dari firman Allah. Enggak, Yesus enggak diciptakan dari firman Allah. Jadi Allah itu ada Allah, ada roh. Allah itu berfirman kayak gini, Mbak. Adalah satu. Jadi dia enggak diciptakan, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sekarang saya tanya, Pak Ustadz punya roh? Punya tubuh. Punya. Bisa punya firman juga ya, karena bisa berkata ya melalui pikiran. Terus? Apakah itu berbeda? Itu satu, dan sejak adanya Pak Ustadz sudah ada bisa berfirman, sudah ada. Iya. Oke. Baik. Iya. Jadi kalau saya seorang ustadz ya, ada roh, ada jasad, ada firman ya, suara, oke? Kalau saya mati tiga-tiganya juga. Apakah ustadznya juga mati? Kan roh saya kagak mati, cuma jasad saya yang mati. Kayak gimana? Terus? Iya, cuma jasad saya yang mati. Iya, terus? Bukan roh saya yang mati. Memang roh jasad saya dengan suara saya itu satu di dalam tubuh saya. Ketika saya menjabat sebagai direktur, ya, tiga-tiganya yang menjabat direktur. Kan gitu. Jasad saya yang menjabat direktur, terus roh saya yang menjabat direktur, habis itu ya firman saya, suara saya, perkataan saya juga menjabat sebagai direktur. Kalaunya direktur ini mati, apakah mati tiga-tiganya? Kagak. Cuma jasadnya aja yang mati dengan suaranya, rohnya enggak. Gak bisa, artinya Anda umpamakan bahwa Yesus itu di dalam dirinya ada Allah, ada Roh Kudus. Gak bisa. Karena apa? Karena gini,
ketika ada roh Allah di dalam diri Yesus, terus juga ada Roh Kudus dalam diri Yesus. Ya, dengan jasadnya Yesus yang mati itu kan cuma jasadnya, bukan Allah dan Roh Kudus. Betul? Benar. Nah, artinya apa? Artinya Yesus ini adalah ciptaan dari Tuhan, karena Tuhan itu kagak mati. Dia nggak mati selama. Dan dia Iya, karena Tuhan itu nggak mati gitu. Artinya apa? Ya, Yesus, Ketika disalibkan itu, Bapa di surga tidak ikut tersalib, pastinya kayak gitu. Atau kalau Anda paksakan, seperti paham Anda. Disalibkan kan manusianya. Iya, manusianya kan kayak gitu. Nah, manusianya yang disalib ini artinya Bapa tidak ikut tersalib, betul? Ya, betul. Artinya apa? Bapa dan Yesus itu ya, dia adalah oknum yang berbeda. Nah, dua. Makanya Yesus berkata ya di Matius 11 nomor 25. Apa katakan Yesus? Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Bapa, kata Yesus, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Maka dari itu Yesus beda dengan Bapa. Saya beda dengan roh saya, beda. Saya juga nggak mengatakan itu sama, tapi mereka tidak bisa terpisahkan karena Yesus adalah firman Allah, tidak bisa dipisahkan. Kenapa itu dipisahkan? Kenapa ketika Yesus mati, ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan adalah manusianya. Makanya pada saat itu dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani kan, karena pada saat itu dosa semua dilimpahkan ke kemanusiaannya dia itu. Baik. Jadi yang menurut Anda mati itu kemanusiaannya kan? Manusianya. Berarti Tuhan kagak pernah mati kan? Oke? Iya, rohnya tidak mati. Oke, berarti roh dengan manusia tidak sama. Artinya Roh Kudus dan Roh Bapa beda dengan Yesus. Karena dia nggak mati, nggak pernah mati gitu. Sedangkan jasadnya mati gitu, Mbak. Jasadnya mati. Kalaunya mati, sedangkan saya pernah mengatakan bahwa mereka adalah sama. Contohnya kayak gini. Memang ada Allah, ada Yesus dan ada Roh Kudus. Artinya gini, kalau Anda tidak mengatakan sama setelah saya kasih pemahaman ya, kenapa Anda malah bertanya? Suara saya ada, roh saya ada, jasad saya ada. Di dalam satu tubuh, betul kata saya. Tapi kalaunya saya mati, cuma jasad saya yang mati, ruh enggak. Menandakan apa? Jasad saya dengan ruh saya itu berbeda, Mbak. Ya. Karena yang mati itu adalah jasad saya, ruh saya itu tidak mati gitu. Memang berbeda. Sama dengan Yesus. Aku itu berbeda tapi satu kan. Hidup di dalam satu tubuh kan. Artinya gini, kalau kita larikan ke Yesus ya dia itu jasad kan, manusia yang mati. Kan kayak gitu, manusia yang mati. Jasad manusianya yang mati. Di dalam diri Yesus ada Roh Kudus, ada Roh Allah, betul? Ya, ada Roh Allah. Baik, kalau ada Roh Allah, saat disalib, Roh Allah juga ikut disalib. Kan tubuhnya yang disalib. Kan Anda pisah sendiri. Anda sendiri yang memisah. Artinya apa? Jasadnya Yesus beda dengan Roh Allah, beda. Apakah Allah terbatas oleh fisik? Apakah Allah terbatas oleh fisik, ruang atau waktu, Pak Ustadz? Apanya? Apakah Allah terbatas oleh fisik, ruang dan waktu? Enggak. Apakah Allah sanggup kalau firman Allah, kan Allah berkuasa ya, bisa melakukan apa aja ya. Kalau firmannya menjadi manusia, apakah mungkin bisa? Ini bukan masalah bisa atau tidak, tapi pantas atau tidak pantas, yang kayak gitu, Mbak. Karena dari segi apa kita mengukur kepantasan atau keadilan Tuhan atau dari segi apa kita mengukur? Perhatikan ya. Saya dan Anda manusia, betul? Ya, betul.
Kalau kita makan nasi pantas nggak? Pantas. Pantas. Kalau kita makan kotoran pantas nggak? Nggak pantas. Nggak pantas. Kita sebagai manusia ada yang tidak pantas bagi diri kita, betul? Ya. Baik, begitu juga Tuhan, Mbak ya. Kita yang manusia ciptaan aja makhluknya ada yang tidak pantas bagi diri kita. Apalagi bagi Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia, ya. Kagak pantas Tuhan itu bentar dulu, Mbak. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia, kagak pantas Tuhan itu dikandung manusia, kagak pantas Tuhan itu jadi bayi lemah, kagak pantas Tuhan itu mati, kagak pantas sampai diseret-seret makhluknya, dan kagak pantas Tuhan itu ya sampai kalah dengan makhluknya. Nah, cara mengukur kepantasannya itu bagaimana, Ustadz? Siapa yang memberi standar kepantasan ini? Ya gini, Tentang apa yang mau dilakukan atau karya yang ingin dilakukan oleh Allah sendiri? Bagaimana cara mengukur? Bagaimana manusia bisa mengukur standar yang mau dilakukan oleh Allah gitu? Jadi gini, Mbak, kalaunya kita mau mengukur ya bagaimananya ya, kita lihat dulu dari diri kita gitu. Dari diri kita aja kagak pantas. Itu adalah sesuatu yang pasti dalam diri kita. Kagak pantas kita makan tai, makan kotoran, kan kayak gitu. Kita sebagai manusia pastinya kita makan nasi. Nah kayak gitu. Artinya kalau kita mau mengukur Tuhan pantas tidak pantasnya, kagak usah ya Tuhan gitu. Kita manusia ada yang tidak pantas, apalagi Tuhan, Mbak. Ya sangat tidak pantas bagi Tuhan jadi manusia gitu. Berarti kita nggak bisa memberi standar dong apa yang pantas untuk Tuhan dan enggak dong, karena kan ada standarnya ada. Enggak, ada standarnya. Kalau di kepercayaan saya kan ada maksudnya kenapa Tuhan, kenapa Yesus harus menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia. Kenapa dia harus disalibkan? Kenapa itu harus terjadi? Itu direncanakan Pak Ustadz. Itu sudah dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum perjanjian baru. Siapa yang pernah nubuatin, Mbak? Banyak di kitab Yesaya, di Zakaria banyak. Yesaya berapa? Ya Pak Ustadz ya. Saya harus, kalau untuk mengatakan berapa-berapanya saya harus cari dulu Pak Ustadz karena nggak apa-apa. Saya mau tahu dulu ya saya berapa yang Anda bawa. Tunggu ya. Kan gitu ya, cara kasih pemahaman itu nggak perlu selalu pakai dalil. Yang penting itu pantas atau bagi kita manusia aja nggak pantas kita makan kotoran, apalagi bagi Tuhan nggak pantas Tuhan jadi manusia ya. Nggak pantas Tuhan itu dikandung perempuan, kagak pantas Tuhan itu jadi bayi, kagak pantas Tuhan itu mati ya. Gitu, dalil harus pasti ya, pasti dalil itu harus kalau menyangkut akidah. Cuma gitu berkaitan tentang masalah syubhat yang dia mau lancarkan itu kita ambil dari pemikiran. Bisa dengar saya nggak? Nah, banyak Mbak, kok pingsan? Mbak, ya saya berapa? Yang pertama dari Kejadian 3:15 dulu Pak Ustadz. Banyak ayatnya, cuman itu salah satunya dulu saya ini. Kejadian kejadian nyambungnya. Ada. Saya 7 ayat 14 juga Pak Ustadz. Ya saya 7 ayat 4. Udah? Oh mungkin Yesaya 53 ayat 3 juga Pak Ustadz. Yesaya 53 ayat 3. Tadi ya Anda Ustadz, mengatakan Ustadz, tunggu tentang ini juga apa tentang Yohanes juga ya tadi. Kalau tadi kan Pak Ustadz mengatakan itu diambil dari kitab ini. Saya nggak setuju Pak Ustadz. Itu kan menurut kepercayaan Pak Ustadz dan saya nggak tahu sebenarnya dari. Bukan. Itu menurut sarjana Kristen. Oke, kalau
kalau yang saya baca di sini Pak Ustadz, Yohanes itu kan adalah salah satu murid Yesus Pak Ustadz. Jadi dia menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh Yesus karena dia ada bersama-sama dengan Yesus. Jadi ya dari situ. Ya, kalau itu kan dari penelitian dari orang-orang Kristen ada juga yang mengatakan himne Plato, Yohanes itu saya nggak mempermasalahkan karena itu memang dari paham Kristen. Yang kita bahas saja dulu ya, ketika Anda mengatakan kepada saya Yesaya 53 ya tadi yang saya ingat. Kelimpungan dia ya. Di Yesaya 53 dia banyak bercerita tentang. Baik. Yakin ya saya 53 buat Yesus. Tunggu ya. Yakin nggak? Saya juga lagi cari Pak Ustadz. Ya saya 53 itu dulu kita bahas khususnya. Yakin nggak itu buat Yesus? Nubuatan buat Yesus nebus dosa. Iya. Yakin? Apa itu ChatGPT? Ya. Coba Baik. ini Pak Ustadz. Di Anda yakin? Yesaya 53 ayat 5 akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya dan karena bilur-bilurnya kita ditimpakan. Iya, itu merujuk ke Yesus Pak Ustadz. Baik, kalau itu merujuk ke Yesus ya, Anda yakin? Baik, coba baca nomor 10-nya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tunggu sebentar Pak Ustadz. Baik, saya tanya kepada Anda, karena Anda yakin adalah Yesaya 53 untuk Yesus. Saya mau tanya kepada Anda, mana anak-anak Yesus, mana keturunan Yesus, ya kagak usah jauh, mana istrinya gitu. Gitu, itu dulu yang Anda cari ya, karena kata Anda Yesaya 53 untuk Yesus, mana keturunannya? Tunggu sebentar ya Pak Ustadz, saya baca dulu. Siapa yang sungguh ia terputus dari negeri orang-orang menempatkan kuburnya antara orang-orang fasik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Punya membuat kekerasan dan dan tipu daya tidak ada yang dia membuat dia sakit. Karena sebagai korban apabila jiwanya diserahkan sudah melihat terang dan menjadi Mana Mbak? Keturunan Yesus mana? Tunggu Pak Ustadz, saya belum baca yang bagian ini ke bawah, jadi saya harus belajarin dulu Pak Ustadz. Iya, makanya jangan sembarangan sama saya. Saya nggak sembarangan sama Pak Ustadz. Soalnya saya tahu semua isi kitab Anda. Saya kan menghargai Pak Ustadz sebagai pemimpin agamanya ya, dan saya juga percaya apa yang saya pelajari di Alkitab, dan saya percaya bahwa tidak ada yang salah di Alkitab, dan itu semua sempurna gitu. Tapi saya juga masih dalam tahap belajar Pak Ustadz, dan saya berusaha menjelaskan apa yang saya percayai, dan saya nggak marah ke Pak Ustadz kalau berbicara seperti ini. Iya, artinya gini Mbak. Kalau sama umat Islam, pemuka agama seharusnya menghargai orang lain juga, bukan yang kayak jangan macam itu, bukan menurut saya. Gini Mbak, kenapa saya peringatkan jangan macam-macam, bukan tidak menghormati Anda, bukan ya, tetapi ya Anda berargumentasi itu ya ketika orang yang tahu kepada kitab Anda agar tidak memakai asumsi gitu, bukan tidak menghormati Anda ya. Pakai asumsi Pak Ustadz.
Cuman saya menghargai kalau Pak Ustadz juga mempelajari Alkitab, itu bagus. Dan di sini kan kita sharing ya, dan saya menghargai apa yang Anda ketahui, dan itu menjadi motivasi saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang apa yang saya percayai. Iya, nggak apa-apa. Artinya apa? Anda banyak belajar lah. Di Yesaya 53 itu kalaunya untuk Yesus itu sangat tidak cocok masalahnya. Tapi terima kasih sudah mempertanyakan karena dari situ saya pasti akan belajar lagi Pak Ustadz, karena saya akan tanya lagi. Baik, kalau gitu Mbak Snow White, saya izin follow dulu. Siapa tahu kan nanti Anda mau naik lagi, saya utamakan untuk naik gitu. Anda mau istirahat memang. Sama-sama ya, silakan. Ya saya 53 itu nanti coba dipelajari nomor 10-nya gitu ya. Oke, ada lagi. Selamat malam. Nggak kabur guys, cuman ilmuku nggak sebanyak Pak Ustadz. Dia kan Pak Ustadz, aku kan cuman orang biasa ya. Aku baru belajar agama 2 tahun terakhir. Jadi mohon maaf kalau belum bisa memuaskan kalian. Jadi Pak Ustadz nggak usah digubris Mbak. Yang penting banyak belajar aja gitu. Nggak usah digubris. Ya, Oke. Sama-sama. Saya izin turunkan dulu ya. Ya. Selamat malam, selamat istirahat. Kenapa ya kawan-kawan Kristen pada kejang? Kenapa? Saya kan tampilkan selalu bukti ya gitu.